kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hajam Hamzah Mufli di podcast Mas. Dan kali ini saya bersama salah satu narasumber yang Masya Allah. Beliau bernama Mas Faras Wicaksono. Nah, beliau ini salah satu mahasiswa ilmu hadis ya di UIN Salatiga. Nah, dan ilmunya itu Masya Allah sekali teman-teman, lebih banyak dari saya. Syukran. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Mas Faras telah meluangkan waktunya di podcast ini. Nah, jadi gini Mas Faras, sore ini kita akan membahas mengenai kritik matan hadis yang merupakan salah satu pembelajaran yang ada di ilmu hadis ini. Nah, jadi gini Mas Faras, apa sih yang dimaksud dengan kritik matan hadis itu? Jadi pengertian kritik matan hadis itu adalah proses pengujian dan penilaian suatu hadis kepada untuk menunjukkan validitas suatu hadis itu sendiri. Jadi tujuan dari kritik matan hadis ini sendiri adalah untuk mencari validitas hadis itu tadi, dan yang kedua adalah agar hadis itu tidak bertentangan dengan akal sehat dan bisa diterima kepada prinsip syariat Islam. Gitu. Oh gitu. Nah, tadi kan itu tadi arti makna dari kritik matan hadis nih Mas. Nah, sekarang aku pengen nanya tentang bagaimana sih kritik matan hadis itu pada masa Rasulullah? Jadi mungkin pada masa perkembangan kritik matan hadis di eranya Nabi, lah itu awal-awal itu bahkan Nabi sendiri belum tahu kalau ada kritik matan hadis gitu. Jadi Nabi mengkoreksi sabdanya sendiri, dan bahkan para sahabat pun bertanya kepada. Nah, para sahabat itu terkadang mengkonfirmasi ucapan Nabi untuk apakah mereka benar dalam memahami suatu matan hadis gitu. Nah, jadi itu juga menjadi kehati-hatian gitu dalam memahami suatu matan hadis. Itu Mas Ajam. Iya. Gitu. Nah, itu tadi pada masa Rasulullah nih, pada Masa Nabi. Rasulullah, ya. Nah, sekarang bagaimana kritik matan hadis itu di masa para sahabat? Para sahabat itu pun terkadang mengonfirmasi kepada Nabi untuk memastikan benar dalam memahami makna suatu matan hadis gitu. Jadi itu juga menjadi kehati-hatian. Nah, jadi itu penonton sekalian, itu adalah perkembangan kritik matan hadis dari masa Nabi sampai ke pasca sahabat. Nah, sekarang nih ya Mas Baras, saya ingin bertanya mengenai standar apa saja yang disepakati oleh para ulama mengenai kritik matan hadis itu. Jadi gini Mas Ajam, ada 3 kriteria yang disepakati para ulama dalam memahami matan hadis. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran yang pasti. Yang kedua adalah tidak bertentangan dengan akal sehat dan realitas ilmiah yang tepat. Dan yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan sejarah dan prinsip syariat yang telah mapan. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya kan tadi kan standar-standarnya ya. Nah, pasti dari standar-standar tersebut ada beberapa ulama yang masih mempermasalahkan ataupun memperselisihkan mengenai standar-standar tersebut. Nah, standar apa sih yang masih menjadi perselisihan para ulama tentang kritik matan hadis itu? 3. Jadi ada sebagian para ulama itu yang masih berselisih. Nah, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah batasan dalam memahami hadis. Apakah secara mutlak hanya menggunakan akal? Nah, itu. Yang kedua adalah kedudukan hadis ahad jika bertentangan dengan dalil qati atau pasti. Nah, yang ketiga adalah validitas hadis yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Gitu Mas Ajam. Oh, jadi begitu ya Mas Faras ya, mengenai apa saja standar yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Betul. Oh, baik. Nah, mungkin
cukup sekian Mas Paras ya Ya, untuk Mas Ijam. perbincangan pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menonton. Sekiranya jikalau ada salah ucap atau salah tingkah laku dari video kami tersebut, video kami ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa buat penonton untuk membagikan ataupun nge-share video ini kepada teman-temannya, ataupun dibuat status WA juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.